Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya thank you Kak. Perkenalkan lagi, nama aku Sofia Nadiro, bisa dipanggil Sofi. Saat ini aku sedang bekerja sebagai Senior Associate Data and Analytics di PwC Indonesia. Dan saat ini aku juga merupakan seorang mentor di Refocus. Jadi malam ini kita akan banyak discuss bareng ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya aja di chat box. Oke, sebelumnya mungkin aku mau cerita dulu kali ya. Kira-kira pekerjaan pertama aku apa nih sebelum aku terjun ke dunia atau pekerjaan yang berbau IT. Jadi awalnya aku merupakan seorang sales, gaji pertama aku sekitar 1 sampai 2 juta per bulan. Aku bekerja di perusahaan kecil di daerah, perusahaan startup kecil. Nah, lalu gimana sih ceritanya sampai akhirnya nih aku memutuskan untuk berkarir di bidang data analytics? Apa sih yang menarik menurut aku? Jadi pada saat itu aku tertarik di bidang sales dan juga digital marketing, yang mana itu merupakan sebuah bidang yang berbau bisnis. Tapi di sisi lain aku punya background sebagai orang IT, jadi di sini aku pengen cari nih ada nggak sih pekerjaan yang bisa berhubungan dengan bisnis dan IT sekaligus gitu. Tapi di sini juga aku nggak terlalu jago di bisnis, nggak terlalu jago di IT, aku pengen data analytics. Nah, sebelum aku mulai bekerja sebagai seorang data analis dan bekerja di bidang data analytics, ada beberapa kekhawatiran nih. Jadi yang pertama, aku di sini takutnya nggak bisa memahami masalah bisnis dengan baik, dan tapi di sisi lain aku juga khawatir, aku takut nggak bisa adapt di dunia data science atau data analis ini. Karena apa? Karena kan data science ini kan ada sedikit pemrogramannya juga. Takutnya nanti aku nggak perform atau gimana. Jadi aku bisa gagal di keduanya. Nggak jago bisnis, tapi juga nggak jago di bidang IT-nya. Takutnya aku nggak punya spesialisasi tertentu. Nah, itu merupakan kekhawatiran aku sebelum memulai karir sebagai seorang data analytics. Nah, ini merupakan singkat perjalanan karir aku. Jadi pertamanya aku merupakan seorang sales dan juga digital marketer pada tahun 2017 sampai 2019. Lalu sempat coba-coba juga menjadi seorang web developer pada tahun 2019 sampai 2020. Dan di sini mulai tahun sekitar 2019 aku udah mulai kenalan nih sama dunia-dunia data. Kira-kira ada nggak nih yang menarik dari data? Dan ternyata aku tertarik baru semenjak 2020 sampai sekarang aku komit untuk membangun karir di dunia data analytics atau data analis ini. Nah, kira-kira kenapa sih pada akhirnya aku memutuskan untuk menjadi seorang data analis? Kira-kira apa sih yang menarik dari pekerjaannya sehingga aku nggak berminat untuk switching karir lagi? Jadi ada suatu momen di mana jadi sehari-harinya itu sebagai seorang data analis kita ini menganalisis suatu data. Nah, karena kita menganalisis suatu data, otomatis kita adalah orang pertama yang tahu terkait informasi yang ada di sekitar kita maupun di perusahaan kita. Jadi kita menganalisis data sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Contohnya nih, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu kita menganalisis data terkait penjualan, transaksi, dan juga revenue-nya. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kira-kira nih pada bulan Desember revenue itu meningkat atau menurun drastis gitu. Terus juga misalnya kita tahu di awal 2022 gimana nih perkembangannya, terus sekarang bulan November 2022 gimana nih penjualannya naik atau turun. Nah, itu aku bisa mengetahui itu semua karena aku seorang data analis. Lalu selanjutnya nggak cukup sampai di situ, aku juga bisa identify, aku bisa analisis kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi. Let's say misalnya, oh penjualan 2020 ternyata meningkat drastis jika dibandingkan dengan 2021. Dan itu aku bisa menganalisis kira-kira kenapa nih, kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa penjualan ini bisa meningkat drastis. Nggak cukup sampai di situ, aku juga bisa memprediksi kira-kira gimana nih penjualan di 2023 nanti. Apakah akan naik atau bahkan menurun gitu ya sebagai seorang seorang data analis. Nah, let's say misalnya di sini aku tahu bahwa oke,
revenue akan meningkat di tahun 2023. Lalu kira-kira apa nih yang bisa dilakukan untuk mempertahankan revenue tersebut? Atau sebaliknya, let's say setelah diprediksi tahun 2023 ini penjualannya menurun drastis. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Jadi benar-benar pekerjaan data analis ini merupakan sebuah pekerjaan yang end-to-end, yang mana sehari-harinya ini nggak akan ada challenge yang sama. Challenge-nya dan tantangannya pasti berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau terjun di dunia data analis, teman-teman nggak akan bosen gitu ya. Nah, dari tadi aku sebut-sebut terkait tentang data analis. Kira-kira data analis itu tuh sebenarnya siapa sih dan apa yang dilakukan oleh data analis sehari-harinya. Jadi data analis ini mereka bekerja mulai dari mengumpulkan data dan pada akhirnya mereka menafsirkan data. Untuk apa sih mereka repot-repot menganalisis data? Agar tujuan akhirnya adalah kita memberikan keuntungan yang sangat besar kepada perusahaan. Jadi kita akan berusaha memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalkan atau menekan angka kerugian. Nah, itu adalah tugas utama seorang data analis salah satunya. Dan di sini menariknya adalah data analis ini bisa bekerja di berbagai bidang industri karena data analis ini nggak hanya cukup di IT saja atau di dunia bisnis saja, tapi juga bisa masuk ke keuangan, finance, science, banking, kedokteran, bahkan juga pemerintahan. Jadi benar-benar setiap sektor atau industri ini membutuhkan peran data analis. Jadi nih teman-teman di sini kayaknya kalau aku lihat-lihat teman-teman background-nya beda-beda ya gitu. Mungkin ada yang pekerjaannya guru atau mungkin ibu rumah tangga atau nah itu teman-teman jangan khawatir karena di sini kita start di titik yang sama, kita punya modal yang sama, kita punya keahlian di bidang domain tertentu, nanti kita tinggal poles dengan sedikit programming di bagian data dan kita bisa siap menjadi seorang data analis seperti itu. Nah, sekarang gimana sih lebih detailnya terkait pekerjaan data analis? Apa sih yang biasanya dilakukan day to day-nya? Apa yang biasa dilakukan sehari-harinya? Jadi pertama-tama sebagai seorang data analis, kita akan mengumpulkan datanya dulu dari berbagai macam sumber. Ada yang sumbernya dari file Excel, ada yang sumbernya dari database, ada yang dari cloud. Nah, ini kita kumpulin dulu. Jadi kita nggak peduli dulu, ini masih acak-acakan. Yang penting datanya sudah terkumpul dulu. Lalu selanjutnya kita bisa kelompok-kelompokkan datanya sesuai kebutuhan. Let's say misalnya data yang satu ini untuk tim marketing, data yang satu ini untuk tim finance, dan data yang terakhir untuk tim operasional. Let's say misalnya kayak gitu. Nah, setelah dikelompok-kelompokkan, di sini kita coba untuk memvisualisasikan datanya. Karena apa? Kalau datanya hanya dikelompokkan, let's say misalnya kita kelompokin dalam Excel, kita kan nggak bisa dapat insight apa-apa karena datanya dalam bentuk table. Let's say misalnya ada 1 juta baris, katakan. Nah, itu kan datanya banyak banget ya. Kita nggak bisa menganalisis hanya dengan melihat list table yang ada. Nah, di sini makanya kita harus visualisasiin. Let's say misalnya di sini kita pengen lihat revenue-nya gimana nih, tren penjualannya gimana. Kalau kita plotting ke dalam grafik, nanti kan kelihatan tuh apakah revenue itu menaik atau bahkan menurun, seperti itu. Makanya di situ pentingnya visualisasi. Tapi nggak cukup sampai di visualisasi, kita harus menganalisis kira-kira nih revenue naik tuh karena apa ya gitu. Baru alasan kenapa hal tersebut atau hal-hal tertentu terjadi, di sini kita bisa mempresentasikannya dengan cara melakukan storytelling kepada stakeholder yang membutuhkan, baik itu atasan kita atau mungkin klien kita dan lain-lain. Jadi data analis merupakan pekerjaan yang end to end ya. Jadi dia mulai dari mengumpulkan data sampai akhirnya dia bercerita kira-kira apa nih yang terjadi di perusahaan kita dan bagaimana kita bisa menanganinya seperti itu. Nah, kenapa sih data analis ini selalu populer dan kenapa data analis ini selalu high demand? Kayak yang tadi udah pernah disebut sebelumnya. Kenapa nih kalau misalnya teman-teman mungkin lihat di LinkedIn ada pekerjaan terkait data analis, data science, ini kira-kira kenapa bisa sebegitu populernya? Karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa data ini akan terus tumbuh dari waktu ke waktu.
Teman-teman bisa lihat di sini ya, tahun 2010 ini data ini belum ada apa-apanya. Jadi masih sedikit perusahaan yang mengumpulkan data mereka gitu. Tapi teman-teman bisa lihat tahun 2020, tahun 2022 ini ada ratusan zettabyte data yang itu udah benar-benar nggak ternilai lagi. Udah berapa tuh ya nolnya kalau misalkan di-convert ke gigabyte gitu ya. Jadi benar-benar ini gede banget dan itu akan terus tumbuh sampai nanti 2025, 2040 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi data ini benar-benar akan terus tumbuh. Pertumbuhannya juga nggak hanya sedikit-sedikit, tapi bertumbuh secara eksponensial, bertumbuh secara drastis. Di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat bahwa let's say ini di sini misalnya ada data dari WhatsApp, dalam 1 menit saja atau 60 detik ini ada 69 juta WhatsApp yang terkirim. Itu teman-teman bayangin ya, dalam 1 menit ada 69 juta data baru dari WhatsApp. Apalagi 1 jam, itu teman-teman tinggal kaliin dengan 60, apalagi 1 hari dan bahkan setahun gitu ya, apalagi bertahun-tahun. Maka nggak heran ya kalau misalnya data ini harus bertumbuh secara drastis. Terus juga mungkin teman-teman di sini ada yang main Instagram, bahwa dalam setiap menitnya ini ada sekitar 700.000 story yang di-share. Jadi merupakan angka yang sangat fantastis. Jadi nggak heran kalau misalnya data ini akan terus tumbuh dari waktu ke waktu. Nggak usah jauh-jauh kalau tadi perusahaan luar, kita lihat perusahaan dalam negeri, di sini ada Tokopedia. Jadi di sini setiap bulannya Tokopedia ini mendapatkan sekitar 150 junjungan. Ini dari tahun 2021 ya teman-teman. Ini tiap bulannya ada 150 juta kunjungan. Nah ini baru angka kunjungan aja. Sedangkan Tokopedia ini nggak hanya men-tracking kunjungan kita aja, tapi semua datanya. Bahkan sebelum kita berkunjung, mulai dari marketingnya, pasang iklan di Instagram, itu mereka punya datanya. Lalu kita dari iklan itu kita klik, terus kita masuk ke Tokopedia, itu Tokopedia merecord semuanya. Apakah pada akhirnya kita daftar dan apakah setelah daftar itu kita login dan seterusnya itu Tokopedia merecord semuanya. Dan ketika kita sudah login misalnya terus kita lihat-lihat barang, jangan teman-teman sangka Tokopedia baru akan nge-record data teman-teman ketika teman-teman check out gitu ya, atau membeli atau mungkin naruh belanjaan teman-teman ke keranjang belanja. Nah itu enggak. Tokopedia udah mulai menyimpan data teman-teman sejak teman-teman lihat-lihat. Jadi jangan heran nih, kalau misalkan teman-teman lagi lihat-lihat doang, bahkan teman-teman nggak masukin ke keranjang belanja, terus pas teman-teman tutup Tokopedia-nya, pas teman-teman buka lagi, teman-teman masih melihat produk yang mirip dengan produk yang teman-teman cari. Atau teman-teman bahkan mendapatkan notifikasinya agar teman-teman membeli produk tersebut. Nah, itu Tokopedia benar-benar merecord setiap detik aktivitas yang kita lakukan di platform mereka. Jadi teman-teman bisa bayangin ada berapa banyak aktivitas dalam 1 menit yang direcord oleh Tokopedia. Nah, yang kedua nih, kenapa sih data analis ini high demand banget? Karena perusahaan ini nih berlomba-lomba untuk memanfaatkan data mereka dengan baik. Nah, untuk apa sih Tokopedia menyimpan data teman-teman? Anggap aja kenapa sih Tokopedia harus kepo banget gitu ya sama penyimpanan apa sih yang teman-teman lihat, kenapa mereka harus menyimpan data teman-teman ketika teman-teman melihat sebuah produk. Dan itu mereka gunakan sebagai bentuk promosi gitu ya. Nanti jadi tahu nih kira-kira apa sih yang bisa kita tawarkan kepada seseorang gitu. Jadi pasti Tokopedia teman-teman beda dengan Tokopedia aku. Jadi karena interest kita terhadap suatu barang itu jelas berbeda gitu ya. Jadi mereka semata-mata untuk menaikkan keuntungan mereka gitu. Dengan kita menawarkan iklan yang lebih terarah kepada customer yang segmentasinya tepat, maka Tokopedia akan semakin menghemat budgetnya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal kayak gitu. Kalau misalkan Tokopedia nggak melakukan ini, maka Tokopedia akan kalah dengan pesaing lainnya seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain gitu. Jadi para perusahaan ini akan berlomba-lomba untuk menganalisis data dengan baik agar keuntungan yang mereka dapatkan bisa maksimal. Nah, lalu apa nih efeknya dengan adanya data yang tumbuh secara drastis? Maka bisa dipastikan bahwa pekerjaan sebagai seorang data analis atau data scientist ini, pekerjaannya ini sangat secure. Profesinya nggak akan ada matinya, profesinya nggak akan ada habisnya, atau bahkan punah. Kalau teman-teman mungkin
belakangan ini sering dengar ya, oh profesi A bakal punah nih karena tergantikan oleh AI, karena tergantikan oleh teknologi. Nah kebetulan kita ini sebagai seorang data, profesi kita nggak akan punah. Karena bayangin ya teman-teman, tadi kan datanya meningkat secara drastis, jadi tidak akan mungkin ke depannya nggak ada profesi data analis gitu. Nggak mungkin data ini akan dibiarin saja tanpa ada orang yang menganalisis. Malah sebaliknya, data ini perusahaan-perusahaan ini malah akan membutuhkan data analis lebih banyak lagi karena data yang mereka punya di perusahaannya akan semakin banyak. Nah, di sini aku punya fun fact bahwa pada tahun 2008 hanya sekitar 7% wanita yang berkecimpung di dunia IT. Tapi setelah 10 tahun kemudian, angka ini naik drastis. Ada sekitar 22% wanita yang berkecimpung di dunia data analytics atau IT. Nah, kira-kira kenapa nih? Alasannya kenapa pada akhirnya wanita-wanita ini memutuskan untuk bekerja di bidang IT? Apa sih menariknya? Kenapa data analytics ini merupakan suatu bidang yang bagus untuk para wanita ini? Dan gak cukup sampai di situ, penelitian dari Harvard Business Review menyatakan bahwa 73% dari mereka, si wanita-wanita yang berkecimpung dunia IT ini, memutuskan untuk tetap fokus kepada karir mereka. Mereka memutuskan untuk tidak resign dari pekerjaannya, bahkan berencana untuk membangun karir. Nah, angka ini sangat fantastis. Bahkan sekarang banyak wanita yang mulai melek dengan teknologi dan ingin involve di dunia teknologi, ingin memberikan kontribusi. Kira-kira kenapa nih alasannya? Kenapa mereka bisa betah dan memutuskan untuk stay dan membangun karir mereka di sana, di bidang teknologi? Karena ada banyak keuntungan jika kita bekerja sebagai seorang data analis. Jadi yang pertama adalah teman-teman sebagai seorang data analis bisa mendapatkan gaji dan bonus yang tinggi, dan teman-teman juga akan mendapatkan pendapatan yang stabil setiap bulannya. Bahkan rata-rata data analis profesional ini bisa mendapatkan sampai 30 juta rupiah bahkan lebih per bulannya. Di sini ada range gajinya, jadi sebagai junior itu minimal banget kita akan dikasih gaji sekitar 4 juta rupiah. Lalu setelah itu kita akan menjadi middle data analyst, dan untuk mencapai middle data analyst ini juga tidak membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, hanya cukup 1-2 tahun aja teman-teman bisa melipat gandakan gaji teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah menjadi senior nanti, gaji teman-teman ini setidaknya ada di angka 30 juta. Bahkan lebih ya ketika teman-teman sudah lama berkarir menjadi seorang data analyst. Nah, apa sih keuntungan lainnya menjadi seorang data analis? Teman-teman bisa bekerja dimanapun dan juga kapanpun. Jadi fleksibilitas untuk menjadi seorang data analis ini sangatlah tinggi. Jadi buat teman-teman mungkin yang concern, Kak aku belum mau switching karir dulu Kak, aku mau stay di pekerjaan sekarang, aku harus resign atau enggak? Atau mungkin teman-teman ada yang masih sambil kuliah, yang melanjutkan kuliahnya, tapi teman-teman ingin kerja. Atau teman-teman mungkin banyak juga di sini yang menjadi seorang ibu rumah tangga, jadi teman-teman nggak mau nih meninggalkan anaknya sendiri di rumah. Nah ini bisa banget, karena seorang data analis ini sangat erat kaitannya dengan teknologi, sehingga ketika kita bekerja dengan teknologi, kita nggak harus tatap muka datang ke kantor. Teman-teman bisa kerja dimanapun. Dan selain dari itu, teman-teman bisa menghemat waktu banyak. Jadi instead of teman-teman berjalan ke kantor, menghabiskan waktu, teman-teman bisa manfaatkan waktu sisanya ini untuk ketemu keluarga di rumah, menjalankan hobi yang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin untuk menghemat waktu karena bekerja di rumah ini. Nah, ada lagi nih, keuntungan lain menjadi seorang data analis, kita bebas merencanakan hidup, karena tadi ya, kita mempunyai banyak waktu luang karena kita bekerja di rumah, jadi kita bisa bebas dalam perencanaan hidup, perkembangan diri, pencapaian finansial, dan tujuan karir. Dan bahkan di sini kita nggak harus memilih, kalau misalkan ada yang nanya, pilih lanjut sekolah lagi atau pilih jadi membangun karir menjadi seorang data analis, atau pilih jadi ibu rumah tangga, atau pilih jadi seorang data analis. Jawabannya why not both ya teman-teman. Kenapa nggak dua-duanya selagi kita bisa melakukan keduanya sekaligus seperti itu. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk pengembangan diri teman-teman baik secara pribadi maupun profesional. Karena data analis ini tadi ya, dia akan fit ke industri manapun, dan akan fit juga dengan kepribadian apapun kayak gitu. Jadi benar-benar sangat fleksibel. Teman-teman tinggal pilih bidang yang teman-teman minati, dan teman-teman bisa menjadi seorang data analis di industri yang teman-teman tekuni tersebut.
Nah, data analis ini merupakan pilihan yang tepat karena beberapa hal. Yang pertama adalah pekerjaan ini sangat-sangat menarik karena butuh tingkat problem solving yang tinggi. Kita menemui kasus-kasus yang harus kita pecahkan setiap hari dan data analytics ini membantu kita untuk mengasah skill kita lebih lanjut lagi. Saya bisa pastikan bahwa dalam setiap harinya nggak akan ada pekerjaan atau challenge yang sama jika kita seorang menjadi data analis. Pasti challenge ini akan beda-beda dari waktu ke waktu. Jadi bisa dipastikan teman-teman jika menjadi seorang data analis tidak akan pernah bosan dengan pekerjaan teman-teman. Lalu yang kedua adalah menariknya bahwa data analis ini merupakan kombinasi pekerjaan teknis dan juga komunikasi interpersonal. Jadi teman-teman bisa memadukan antara technical skill dan juga soft skill. Jadi semuanya balance. Yang ketiga adalah skill ini dapat digunakan dalam berbagai bidang karir seperti tadi ya. Skill ini bisa digunakan dalam berbagai bidang industri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apapun background teman-teman, teman-teman mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang data analis. Jam kerja dan lingkungan yang fleksibel, yes, ini agree banget gitu. Jadi faktanya apalagi setelah pandemi ini perusahaan-perusahaan mulai aware dengan adanya working from home atau working from anywhere. Jadi teman-teman bisa kerja dari manapun gitu ya. Selama pekerjaan teman-teman beres maka tidak akan ada masalah. Seandainya kita hybrid juga paling maksimal sekali dalam seminggu cukup 2 hari aja gitu. Tapi nggak banyak, tapi banyak juga pekerjaan yang benar-benar full time. Full remote maksudnya. Dan yang kelima adalah di sini yang menariknya adalah skill dalam menganalisis ini jauh lebih penting daripada gelar sarjana atau sertifikasi yang teman-teman miliki kayak gitu. Jadi di sini kita mempunyai kesempatan yang sama ya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi seorang data analis, teman-teman bisa mulai dari sekarang, karena kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena kalau misalkan kita tunda-tunda terus, nanti keburu kita lupa sama tujuan kita. Karena apa? Kenapa sih harus banget dimulai sekarang? Karena ketika teman-teman mulai sekarang, itu mau nggak mau teman-teman akan ditempatkan pada posisi junior data analis, yang mana teman-teman nggak usah khawatir, karena sebagai seorang junior pasti teman-teman akan dibimbing oleh senior-senior teman-teman. Dan itu yang saya alami. Tadi kan saya bilang bahwa awalnya saya takut, saya khawatir bahwa saya tidak bisa perform di dunia data analytics ini. Saya takut nggak bisa menganalisis bisnis, saya juga takut nggak bisa technical skill-nya, tapi itu ternyata tidak terjadi karena banyak senior-senior yang bisa siap membantu kita. Nah, teman-teman juga selain dari bekerja full time, teman-teman bisa memilih jalur part time sehingga di sini teman-teman bisa mulai menghasilkan uang. Bahkan let's say ini teman-teman masih di tengah-tengah masa belajar diri fokus, teman-teman udah mulai bisa apply kerjaan, bisa mulai apply project dan lain-lain. Dan di sini nih nggak kalah penting, kalau teman-teman mulai sekarang, teman-teman bisa nih posisi junior ke senior ini nggak akan lama ya, bahkan teman-teman bisa naik pangkat atau posisi ini dalam waktu kurun 1-2 tahun aja. Teman-teman bisa langsung ke middle junior, posisi middle, atau bahkan teman-teman bisa naik gajinya gitu ya. Jadi karena apa sih kok perusahaan banyak yang mau kasih gaji tinggi? Kenapa sih perusahaan banyak yang mau kasih pangkat dengan cepat ke teman-teman? Karena di sini data analis ini masih sangat jarang di Indonesia. Demand-nya itu sangat tinggi, tapi yang ada di Indonesia ini masih sangat minim. Makanya di sini perusahaan akan berlomba-lomba menawarkan gaji yang banyak ke teman-teman sebagai seorang data analis agar mau bekerja di perusahaan mereka. Nah, di sini ada kisah sukses dari siswa Refocus. Teman kita ini merupakan seorang siswa dari Refocus Filipina. Saat ini dia bekerja sebagai seorang data analis di perusahaan Australia, bertugas untuk menangani data TikTok. Gajinya sebulan adalah 8 juta rupiah dan ini hanya part time ya teman-teman. Dia nggak full time, dia bisa bekerja dari rumah dan menghasilkan 8 juta rupiah per bulan. Ini merupakan angka yang sangat besar tapi juga realistis. Dan dia ini merupakan seorang ibu, siswa Refocus juga, dan seorang data analis. Jadi tadi ya, kalau misalkan teman-teman bingung nih, pilih belajar atau berkarir, pilih jadi seorang ibu atau berkarir. Bahkan teman kita ini melakukan ketiganya, ibu juga, belajar juga, dan bekerja juga. Ini merupakan hal yang sangat inspiratif dan menarik gitu. Karena di dunia data analytics dan dunia IT ini, hal tersebut sangat-sangat mungkin.
Karena tadi ya, dengan kita bekerja di rumah, kita bisa menghemat banyak waktu untuk mengerjakan hal lainnya. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih? Kita akan banyak discussion mungkin ya. Iya, oke, terima kasih banyak Kak Sofia untuk sharing sesi yang pertama. Ini kita masuk dulu nih sesi tanya jawab ya Kak. Mungkin kita pilih satu pertanyaan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Kak Utami. Ini kata Kak Utami, ada batasan usia nggak untuk dapat job sebagai data analisis? Dan Kak Utami ini merupakan lulusan IT Informatika, tapi sudah lama banget. Jadi udah lama banget lulusnya, tapi masih antusias banget dengan kerjaan data analisis dan mau switch karir. Mungkin bisa sharing ya Kak. Monggo, Kak. Oke. Nah, menariknya ini pekerjaan data analis ini merupakan bukan pekerjaan yang kita itu harus punya background bertahun-tahun gitu. Jadi misalnya kan gini ya, kalau misalkan kita let's say kerja sebagai seorang pelayan masyarakat atau kita kerja untuk pemerintah, pasti kan di situ ada pangkat-pangkatnya ya, yang mana harus kita lewati. Kalau misalnya kita nggak melewati itu ya kita nggak akan bisa ke posisi itu gitu ya misalnya. Nah, cuma di sini tadi ya bahwa seorang data analis ini yang dilihat pertama kali adalah skill mereka. Let's say teman-teman udah gap bertahun-tahun, tapi selama teman-teman nih saat ini juga teman-teman bisa perform di dunia data analytics, teman-teman bisa menganalisis data dengan baik, teman-teman punya portfolio yang sangat-sangat wah, teman-teman sangat bisa banget nih untuk berkecimpung di dunia data analytics ini gitu. Jadi jangan khawatir. Dan kalau misalkan tadi, let's say, Kak aku udah tua banget nih kayaknya, aku nggak akan bisa nih kerja di perusahaan karena biasanya perusahaan ada restriksi umurnya. Nah, kita balik lagi ke teman kita yang tadi ada di Filipina tadi bahwa dia merupakan seorang ibu dan kayaknya aku bisa assume bahwa umurnya ini sudah 30 tahun ke atas tapi masih bisa dapat pekerjaan. Jadi selain bekerja full time, teman-teman juga bisa mendapatkan project data analis kalau sebagai freelance atau part time gitu biasanya nggak ada batasan umur sih. Jadi akan selalu ada peluang gitu. Kalau misalkan nggak ada peluang di Indonesia, kita bisa cari di luar negeri karena itu merupakan hal-hal yang sangat-sangat mungkin di dunia data analysis ini. Terima kasih banyak Kak Sofia sharingnya. Jadi tadi udah benar banget tuh kata Kak Sofia, nggak jangan khawatir meskipun udah agak berjangka ya Kak Sofia lulusnya tetap bisa apply dan tetap bisa dapat lowongan pekerjaan. Nah mungkin sebelum kita lanjut sesi sharing yang kedua, Kak Sofia akan break sebentar, tapi akan kembali lagi bersama kita untuk melanjuti sesi sharing yang kedua. Dan teman-teman tetap stay tune di sini karena kami akan menyampaikan berbagai informasi menarik lainnya. Oke. Nah, teman-teman mungkin setelah sharing session yang pertama tadi dengan Kak Sofia nih, teman-teman udah ingin banget nih menjadi seorang data analisis dan bekerja dari mana saja di dunia. Atau teman-teman udah ready banget nih, pokoknya mau daftar segera, nah gitu. Jadi teman-teman yang tadi udah pada banyak komen, ini tentunya kalau teman-teman udah ready untuk mendaftar sebagai seorang data analisis, teman-teman bisa banget untuk apply atau bergabung kursus data analisis bersama kami, kapan? Tentunya hari ini ya teman-teman. Nah teman-teman tadi juga banyak banget yang tanya, gimana kalau nggak punya basic sama sekali nih di bidang IT atau jurusannya beda sebelumnya gitu. Nah, teman-teman program dari Refocus Indonesia ini sendiri sebenarnya memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak memiliki background IT sama sekali atau background data analisis sama sekali. Dan kami dari Refocus Indonesia akan membantu teman-teman menjadi seseorang yang pro atau expert di bidang data analisis. Jadi jangan khawatir meskipun sebelumnya backgroundnya berbeda dan ingin switch karir ya teman-teman. Dan di Refocus Indonesia juga teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat, itu termasuk seperti misalnya platform interaktif dengan pelajaran yang sangat up to date dengan market Indonesia, pekerjaan rumah dan umpan balik atau feedback dari para expert kami, dan teman-teman juga akan bertemu dengan para expert kami yang sudah memiliki pengalaman bekerja di bidang data analisis dan IT bertahun-tahun. Teman-teman juga akan mendapatkan 24 sesi langsung dengan para expert kami. Teman-teman juga akan dibantu nih membuat 3 proyek untuk portofolio teman-teman. Karena kan kalau zaman sekarang apply pekerjaan hanya pakai CV ini udah jarang ya, pasti HR akan nanya mana portofolionya, boleh lihat portofolio yang enggak gitu. Nah jangan khawatir karena di Refocus Indonesia teman-teman akan dibantu untuk membuat proyek atau membuat portofolio, dan teman-teman juga akan mendapatkan obrolan sesi pribadi dengan para ekspor dan juga mengakses seumur hidup ke materi. Jadi walaupun nanti kursusnya sudah berakhir, jangan khawatir karena akses materinya bisa diakses seumur hidup, dan teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang bisa teman-teman cantumkan di CV dan LinkedIn teman-teman semuanya. Nah, teman-teman di Refocus Indonesia juga kursusnya akan ada 8 modul
yang akan memberikan informasi baik itu dari dasar hingga melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata. Nah, ini ada 8 silabus yang akan teman-teman dapatkan ketika mengambil kursus di data analisis Refokus Indonesia. Yang pertama, silabus yang pertama, kurikulum pertama itu teman-teman akan nih mendapatkan informasi tentang pengantar profesi data analisis. Teman-teman juga akan belajar tentang membuat laporan dasar menggunakan Excel, memanipulasi dan transformasi data menggunakan SQL, menghitung dan menganalisis metrik bisnis, dan yang paling penting teman-teman juga akan belajar mengotomatiskan analitik menggunakan Python serta menggunakan A/B test dan membuat dashboard. Nah, di kurikulum yang ketujuh teman-teman akan belajar tentang melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata serta akan dibantu mempersiapkan pencarian pekerjaan di bidang data analisis. Nah, ini silabus yang akan teman-teman dapatkan. Dan apa yang akan teman-teman peroleh ketika menyelesaikan kursus ini di Refokus Indonesia, teman-teman akan mendapatkan 2. Yang pertama, sertifikat kelulusan yang bisa teman-teman masukkan di CV dan LinkedIn teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman akan dibantu mencari pekerjaan dari Karir Center Refokus Indonesia. Jadi jangan khawatir setelah lulus nggak yang goodbye cari kerjaan sendiri, enggak. Kita akan bantu teman-teman untuk mencari pekerjaan. Jadi jangan khawatir ya, kita akan membantu teman-teman setelah lulus juga. Nah, teman-teman ketika selama kursus teman-teman juga akan menerima banyak banget nih informasi atau ilmu ya. Yang pertama, pendekatan berorientasi praktik. Jadi program ini didasarkan pada kasus kehidupan nyata dari pasar Indonesia. Jadi nggak hanya teori aja, langsung praktik. Dan teman-teman juga akan diajarkan bagaimana caranya menghasilkan uang, bahkan sebelum lulus nih. Dan membantu menghasilkan uang yang relevan atau sebagai seorang data analisis. Dan teman-teman juga akan dibantu menemukan pekerjaan atau menaikkan jenjang karir teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali yang akan teman-teman dapatkan. Dan kursus ini memang diperuntukkan nih kayak kata Kak Sofia tadi, untuk kita yang para wanita yang mungkin mau kerja remote atau ingin memulai karir baru yang sukses di bidang data analisis dan juga ingin bekerja dari jarak jauh dengan perusahaan internasional. Jadi nggak terikat di satu negara, teman-teman stay di Indonesia tapi bekerja di perusahaan Australia, Amerika itu mungkin banget sebagai seorang data analisis. Dan tentunya teman-teman yang tadi ingin meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan promosi. Kenapa? Karena materi yang kita berikan ini sangat up to date untuk market Indonesia. Nah, dan teman-teman ini ya hal yang paling penting banget nih dari Refokus Indonesia. Jadi apa yang membedakan Refokus Indonesia dengan platform lainnya? Atau mungkin teman-teman udah nih sempat karena udah tertarik banget di bidang data analisis, sudah banyak cari-cari tempat kursus. Terus kok banyak ada hal mungkin yang menawarkan A, B, C, D. Nah, ini yang membedakan Refokus Indonesia dengan platform atau kompetitor lainnya. Refokus menawarkan job garanti di mana ketika teman-teman setelah lulus 6 bulan dari Refokus Indonesia, jika teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, jangan khawatir. Uang teman-teman kita kembalikan 100% ya teman-teman. Jadi ini job garanti yang diberikan Refokus Indonesia kepada semua student di Refokus Indonesia. Jadi ketika 6 bulan setelah lulus belum mendapatkan pekerjaan, kita kembalikan 100%. Dan tentunya kami akan membantu teman-teman mendapatkan pekerjaan di bidang data analisis. Dan tentunya teman-teman juga akan bertemu dengan para expert kami. Yang pertama ada Bang Aino Najib yang saat ini bekerja atau memimpin di bagian analytics platform, policy, dan data inisiatif di Grab. 16 tahun di bidang data engineering dan data analytics. Merupakan lulusan atau mendapatkan gelar Computer Engineering dari Nanyang Technological University Singapura dan merupakan lulusan program kepemimpinan eksekutif Sekolah Bisnis Harvard serta memiliki pengalaman bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Dan teman-teman juga akan bertemu dengan Bang Doner Mangasa yang saat ini bekerja sebagai Head of Marketing Analytics di Mekari. Mungkin teman-teman tahu nih perusahaan Mekari dan sudah memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman di data analytics dan sangat ahli di bidang SQL, BI, JavaScript, HCL, and Tableau. Dan tentunya tadi teman-teman udah bertemu juga dengan Kak Sofia Nadiro yang saat ini bekerja menjadi senior associate di data analytics dan bekerja di kantor akuntan Big Four dan memiliki pengalaman bekerja di PwC. Expert banget nih Kak Sofia. Dan ini ada sedikit testimoni ya dari siswa kami tentang kursus data analitik di Refokus Indonesia. Akan kita tonton bersama. Halo, nama saya Nurul. Saya salah satu student dari Refokus. Saya sangat senang sekali berkesempatan mengikuti program data analis dari Refokus ini, di mana bakat dan potensi analisis saya dikembangkan, dan saya dilatih untuk menjadi profesional data analis. Pada awal program, kami para student
diberikan arahan untuk membuat target yang spesifik dan terencana untuk menentukan jalan karir kami ke depannya. Sehingga tujuan dan langkah kami jelas dan terarah. Kami juga menjadi termotivasi untuk bisa sukses terhadap karir data analis yang menjanjikan ini. Pembelajaran kami sangat menyenangkan dan sangat fleksibel ya, karena bisa diakses kapanpun, dan mentor-mentor juga selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ketika kami mengalami kesulitan. Selain itu, Refocus juga memberikan fasilitator yang disebut sebagai community manager kami yang selalu interaktif dan membuat student nyaman dalam berkomunikasi. Dan tentunya membantu karir kami ke depannya di bidang data analis ini. Terima kasih Refocus. Oke, itu tadi testimoni salah satu siswa kami tentang bagaimana belajar bersama di Data Analitik Refocus Indonesia. Nah, teman-teman tadi udah disering Kak Sofia juga, teman-teman kalau junior itu biasanya atau rate gajinya 10 juta, tapi 4 juta. Tapi berdasarkan riset kami ini teman-teman untuk junior atau untuk middle ini teman-teman berkesempatan banget untuk bekerja jarak jauh dan mendapatkan gaji 10 juta rupiah ketika bekerja menjadi seorang data analisis. Nah, teman-teman, jika teman-teman tentunya ingin banget nih untuk kerja remote dan juga kerja jarak jauh, ini perlu banget untuk daftar kursusnya malam ini juga. Kenapa? Karena khusus peserta webinar malam hari ini saya informasiin, teman-teman akan mendapatkan 60% diskon khusus bagi pendaftar webinar malam hari ini. Tapi hanya untuk 20 pendaftar pertama pada saat sesi webinar ini berlangsung. Nah, ketika sudah 20 pendaftar pertama, ya mohon maaf ya, harganya kembali normal karena slotnya hanya untuk 20 saja. Jadi teman-teman bisa langsung klik saja, klik link hijaunya, klik isi nama, email, dan nomor HP, teman-teman nanti tim kami akan menghubungi teman-teman setelah sesi webinar ini berlangsung. Dan ingat, diskonnya hanya untuk 20 pendaftar pertama. Ya, slotnya hanya untuk 20 orang ya. Dan teman-teman, kita akan lanjut kembali sesi sharing kita yang kedua bersama Kak Sofia. Akan kita undang kembali Kak Sofia bergabung bersama kita. Halo Kak Sofia, ini teman-teman udah nggak sabar lagi nih untuk lanjut ke sesi sharing yang kedua. Kami persilakan Kak Sofia untuk melanjutkan sesi sharingnya. Tunggu Kak, terima kasih. Oke, thank you Kak. Oke, jadi nanti kalau teman-teman belajar di Refocus, kita akan membantu teman-teman untuk memulai karir teman-teman di dunia data analytics. Tadi aku sempat jawabin pertanyaan-pertanyaan nih yang teman-teman tulis di chat box. Jadi teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan lebih lanjut, boleh tulis di chat box dan aku akan reply privately ya ke teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman gimana sih caranya untuk mulai karir sebagai seorang data analis? Tadi aku udah lihat nih di chat teman-teman udah bertanya-tanya nih, Kak mulainya dari mana Kak? Kak skill apa aja Kak? Kak kalau misalkan menjadi seorang data analis tuh starter pack-nya apa aja Kak gitu. Nah di sini teman-teman bisa mulai dengan cara ngecek lowongan kerja dan magang. Yang pertama gunanya adalah untuk teman-teman bisa mengetahui kira-kira ada nggak nih pekerjaan yang sesuai dengan minat teman-teman gitu. Kira-kira ada nggak nih perusahaan idaman teman-teman. Lalu let's say misalkan teman-teman udah ngincar perusahaannya, terus dia buka posisi data analis, teman-teman bisa analisis lagi. Kira-kira nih perusahaan ini nih membutuhkan skill yang kayak gimana, orang yang kayak gimana untuk bisa bekerja di perusahaannya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan hal itu semua mulai dari sekarang gitu ya. Jadi bisa dicicil-cicil. Jadi nggak harus teman-teman bisa menguasai skillnya dulu baru ngecek lowongan kerja dan magang gitu. Jadi ngecek lowongan kerja dan magang ini bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Jadi teman-teman udah mulai kebayang nih nanti, kira-kira nih sebagai seorang data analis, apa sih peran teman-teman, apa yang akan dilakukan, technical skill, apa aja yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah setelah teman-teman udah menganalisis semuanya, teman-teman list kira-kira keahlian apa yang dibutuhkan, teman-teman bisa baru nih teman-teman mulai belajar untuk menjadi seorang data analis. Lalu yang kedua, teman-teman jangan ragu meminta bantuan kalau misalnya teman-teman ada kesulitan. Let's say misalnya teman-teman susah di technical skill-nya, teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lebih jago, atau mungkin teman-teman struggle, teman-teman udah bisa technical skill tapi nggak tahu cara buat CV, nggak tahu cara wawancara, itu teman-teman bisa meminta bantuan gitu ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh kalau kita nggak punya teman untuk sharing atau meminta bantuan, kita bisa tanya Google gitu. Jadi semuanya akan terjawab.
Nah, lalu juga di sini teman-teman bisa kalau teman-teman bekerja di teman-teman belajar di Refocus, teman-teman bisa komunikasi dengan mentor karena di Refocus ini mentornya, tersedia hampir 24 jam sehari. Jadi kita mulai start di jam 7 dan berakhir di jam sekitar 10, 11 malam. Jadi, kita akan membantu teman-teman kalau teman-teman ada kesulitan. Dan yang terakhir, Refocus juga akan membantu teman-teman untuk membuat portfolio yang menarik. Nah, di sini tadi banyak yang nanya nih, "Kak, kalau misalnya aku nggak punya pengalaman, gimana cara mulainya? Kak, kalau misalnya aku dari background yang bukan IT, gimana cara mulainya? Kak, kalau misalnya aku mau switching career, gimana cara mulainya?" Nah, ini bisa banget, pertanyaan teman-teman akan aku jawab di sini. Selama teman-teman mempunyai portfolio, teman-teman akan diakui skill-nya, kayak gitu. Nah, tipsnya gimana nih cara buat portfolio? Nah, di Refocus nanti teman-teman akan dikasih study case, dalam setiap modulnya akan ada puluhan tugas dan teman-teman akan, dapat project besar sekitar 4 sampai 7 project seingat aku, 3, 4, 7 project, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa, memanfaatkan momen mengerjakan project ini dengan baik dan nanti hasil dari pengerjaan project teman-teman ini bisa mulai di-post di LinkedIn sehingga nanti akan banyak recruiter yang melirik teman-teman kayak gitu. Nah, itu sedikit tips untuk membuat portfolio. Jadi teman-teman akan dikasih data mentah dan di situ teman-teman analisis dan visualisasi. Teman-teman juga bisa jabarin hasil analisis teman-teman itu. Dan jadi teman-teman bisa mulai sharing-sharing gitu ya, bikin post di LinkedIn, bisa bikin post di Instagram sehingga nanti akan banyak recruiter yang melirik teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, thank you banyak. Thank you nih Kak Sofia, sharing sesi yang kedua ini kita masuk lagi ke sesi pertanyaan yang kedua. Ini udah ada pertanyaan dari Kak Haryati nih Kak. Peluang data analisis di Indonesia ini banyak atau sedikit ya Kak? Dan sebanyak apa mereka membutuhkan data analisis freelance? Dan apakah mereka tidak memiliki data analisis sendiri sebagai pekerja tetap? Nah, mungkin sharingnya. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi gini, seperti yang aku bilang tadi bahwa, demand-nya ini banyak banget, permintaan terhadap data analis ini banyak banget. Perusahaan banyak banget membutuhkan data analis, tapi yang ada di sekitar kita ini data analis ini masih sedikit. Resource-nya masih sedikit gitu ya. Jadi, belum banyak orang yang tertarik, masuk ke bidang dunia data analis. Nah, tadi pertanyaan pertama adalah apakah, peluangnya masih besar banget? Jawabannya sangat-sangat besar, karena tadi ya kebutuhan akan data analis ini meningkat, tapi, yang tersedia ini sedikit gitu ya di sekitar kita. Itu satu. Lalu yang kedua, apakah mereka membutuhkan freelance? Yes, butuh banget. Karena kenapa? Nggak semua orang mau full time gitu ya. Sekarang orang-orang juga udah mulai kritis nih. Jadi jual mahal sama rekruternya gitu. Jadi kita sama-sama butuh. Makanya perusahaan-perusahaan ini masih membutuhkan freelance gitu ya. Jadi selama skill teman-teman emang mumpuni, teman-teman bisa menjual diri teman-teman, itu sangat-sangat mungkin untuk menjadi freelance. Apakah mereka nggak punya full time? Resource mereka nggak cukup karena aslinya itu HR itu susah nyari orang yang mau bekerja di perusahaan mereka gitu ya, mau secara full time bekerja di perusahaan mereka karena ya siapa sih yang nggak mau dengan pekerjaan freelance yang bisa bebas kerjain kapan aja, terus juga bisa kerja di mana aja tanpa terikat 9 to 5 kerja dari pagi sampai malam. Nah, jadi mulai banyak orang yang tergerak hatinya untuk lebih memilih pekerjaan sebagai freelance gitu ya. Nah, jadi apakah perusahaan tersebut nggak punya full time? Jawabannya punya, tapi mereka membutuhkan resource lebih sehingga mereka tetap mencari orang yang mumpuni walaupun itu part time atau freelance seperti itu sih. Cuma kalau misalkan di sini teman-teman masih punya banyak waktu, teman-teman masih muda, aku saran sih mungkin teman-teman bisa mulai full time dulu ya. Karena apa? Nggak bisa bohong kalau misalnya full time itu jauh lebih seru. Teman-teman bisa mendapatkan full package dengan cara bekerja full time seperti itu. Thank you. Masih banyak nih Kak Sofia sharingnya dan thank you juga udah sesi sharing yang kedua. Mungkin untuk pertanyaan yang lainnya bisa dibantu untuk dijawab di kolom chat ya Kak Sofia ya.
agar kita juga bisa lebih mempersingkat waktu. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Sofia atas sesi sharing yang kedua, dan teman-teman tetap stay tune di sini karena kami akan tetap memberikan informasi yang menarik lainnya dari Refocus Indonesia. Nah, mungkin di akhir sesi webinar ini ya teman-teman memiliki dua opsi nih. Opsi yang pertama teman-teman bisa banget untuk belajar mandiri atau mencari pelatihan di YouTube, membaca buku dan artikel tentang data analytics. Akan tetapi teman-teman, ini akibatnya teman-teman akan mendapatkan sedikit informasi yang berguna dan menghabiskan banyak waktu. Karena kenapa? Karena teman-teman nggak dibimbing langsung oleh para expertnya dan tidak bertemu langsung dengan para expert. Dan yang kedua, teman-teman tentunya bisa banget nih untuk mengikuti kursus Refocus Data Analytics bersama Refocus Indonesia dan mendapatkan pekerjaan impian sebagai seorang data analisis dengan gaji tinggi hanya dalam waktu 8 bulan. Dan teman-teman, setelah sesi sharing yang tadi bareng Kak Sofia nih, yang kedua, apakah teman-teman udah ingin banget dan udah siap menjadi seorang analisis data dan bekerja dari mana saja di dunia? Atau teman-teman udah siap nih untuk melipat gandakan penghasilan teman-teman semua, untuk punya double job, triple job, untuk ya meningkatkan income 3 kali lipat? Dan teman-teman juga pengen tahu bagaimana rasanya bekerja di perusahaan internasional? Nah, tentunya teman-teman perlu banget nih untuk ikut kursus analisis bersama Refocus Indonesia. Kapan? Tentunya hari ini nih bagi teman-teman yang udah ready banget untuk bekerja jarak jauh dan di mana saja. Dan teman-teman sekali lagi nih karena masih banyak yang baru bergabung juga, ini kami informasikan kembali bahwa memang tujuan dari Refocus Indonesia ini, data analitik ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak memiliki background analitik sama sekali atau analisis data sama sekali atau hanya sedikit pengetahuan di bidang data analisis, atau mungkin teman-teman hanya tahu nih kalau bekerja sebagai seorang data analisis ini gajinya gede gitu, tapi gimana caranya teman-teman nggak tahu. Nah, ini kursus ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak punya background sama sekali, dan kami akan membantu teman-teman menjadi seseorang yang profesional atau expert di bidang data analisis. Dan tentunya di Refocus Indonesia, teman-teman akan banyak sekali mendapatkan manfaat seperti 8 bulan belajar, 100 jam latihan bersama para expert, dan juga 60 jam lebih jam kuliah, dan feedback balik terperinci dari para mentor dan expert kami, serta teman-teman akan dibantu membuat 3 proyek portofolio berdasarkan data dunia nyata atau kasus perusahaan. Dan tentunya teman-teman setelah mengikuti sesi kursus di Refocus Indonesia, teman-teman nih akan mendapatkan sertifikat kelulusan yang bisa teman-teman masukkan di CV dan LinkedIn teman-teman semuanya. Dan kapan nih daftarnya? Tentunya hari ini, karena untuk 20 pendaftar pertama teman-teman akan mendapatkan diskon khusus 60% dari Refocus Indonesia hanya untuk peserta webinar malam hari ini dan yang mendaftarkan diri pada saat sesi webinar ini berlangsung. Dan tentunya di Refocus Indonesia teman-teman akan mendapatkan platform pembelajaran yang sangat mudah digunakan. Ini contohnya, ini easy banget ya, nggak usah takut. Dan juga teman-teman, seperti tadi yang Kak Sofia jelaskan, teman-teman akan mendapatkan pelajaran juga yang dapat ditonton kapan saja dan di mana saja. Jadi tadi kalau saya lihat ya ada yang dari Aceh, ada yang dari Bali, ada yang dari Medan, ada yang dari Timur. Nah, jangan khawatir. Kenapa? Karena video pelajarannya dapat ditonton kapan saja dan di mana saja. Jadi nggak harus offline. Dan tentunya teman-teman juga akan mendapatkan sesi langsung bersama para expert kami setelah setiap sesi modulnya berakhir. Biasanya pada hari Senin dan Kamis pukul 7 malam. Dan di sistem belajar di digital kami ya di Refocus Indonesia, teman-teman akan belajar menggunakan online platform. Jadi semuanya itu online, pembelajaran online, instruksi online, tugas utama juga online, dan juga studi kasusnya juga online. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang berada di Jogja, apalagi ya yang berada di kota-kota yang berbeda. Dan teman-teman akan mendapatkan feedback dari para expert kami dan juga sesi tanya jawab nih bersama mentor dan expert kami. Teman-teman juga akan mengikuti ujian dan akan mendapatkan sertifikat dan juga akan mendapatkan bantuan dari pusat karir untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang data analisis. Dan teman-teman tentunya juga karena data analisis ini seperti kata Kak Sofia tadi sangat universal ilmunya, teman-teman bisa banget nih menggunakan keterampilan teman-teman untuk memulai atau meningkatkan bisnis teman-teman sendiri. Dan sekali lagi kami informasikan kalau peserta 20 pendaftar pertama ini saya belum dapat update ya dari tim kami, tinggal berapa slot lagi, tapi hanya untuk 20 pendaftar pertama pada saat sesi webinar ini berlangsung, teman-teman akan mendapatkan diskon 60%. Jadi hanya untuk 20 pendaftar pertama, di pesertanya ada 200-an ya, jadi jangan sampai ketinggalan karena slotnya cepat banget habis, ya jangan nanti setelah sesi berakhir,
promonya udah habis, teman-teman baru mau daftar. Jadi jangan ketinggalan. Dan ini kita tonton bersama ya bagaimana cara mendaftarnya. Langsung aja klik link hijaunya yang ada di layar teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman bisa banget langsung aja isi nama teman-teman di sini. Ya, dan kemudian teman-teman isikan email dan nomor HP teman-teman semuanya. Kenapa harus nomor HP, Kak? Iya, karena tim kami akan menghubungi teman-teman semuanya setelah sesi webinar ini berlangsung. Jadi langsung saja klik link hijaunya, karena jangan sampai nih kehabisan promonya dan kelewat gitu ya. Jadi langsung klik link pendaftarannya, isi nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Oke, langsung ya karena terbatas banget promosinya. Dan teman-teman mungkin nih ada pertanyaan juga bagaimana nih belajar analisis data bersama Refocus Indonesia. Nah, jadi kursusnya di Refocus Indonesia jangan khawatir, interaktif dan seru banget. Ini teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini adalah goal setting para student di Refocus Indonesia. Jadi kursusnya sangat interaktif. Dan juga nanti ada pembelajaran video karena semuanya online bersama para mentor dan expert kami. Ini contohnya. Dan ada sesi tanya jawab langsung dengan para expert dan mentor kami. Dan ini contoh-contohnya siswa kami nih belajar dan menggunakan fasilitas sesi tanya jawab bersama para expert. Jadi dimaksimalin pembelajarannya bersama Refocus Indonesia. Dan tentunya teman-teman akan dibantu membuat portofolio pekerjaan. Kenapa? Karena kan sekarang dibutuhin banget ya yang namanya portofolio, apalagi untuk apply dunia IT nih, untuk pekerjaan IT. Di Refocus Indonesia teman-teman akan dibantu membuat atau membangun portofolio untuk pekerjaan teman-teman semuanya. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan feedback balik profesional dari para expert kami, serta akan mendapatkan Q&A session bersama para expert dan mentor kami. Dan teman-teman ini contoh komunitas di Refocus Indonesia. Jadi teman-teman akan bertemu juga dengan teman-teman lainnya dari Sabang sampai Merauke yang punya visi dan misi yang sama yang mungkin teman-teman akan butuhkan di kemudian hari. Jadi bersama Refocus Indonesia teman-teman bertemu teman baru dan mendapatkan ilmu baru juga. Dan ini adalah testimoni dari beberapa siswa kami ya tentang belajar data analytics di Refocus Indonesia. Ini ada dari testimoni dari Bang Rafli. Bang Rafli bilang nih, sistem belajar seperti ini memang sangat efektif untuk orang yang memiliki rentan waktu yang sedikit. Jadi kita bisa mengatur waktu dengan baik. Juga nantinya di Refocus ini akan diajarkan bagaimana caranya membuat CV. Kenapa? Agar para HR nanti bisa sangat tertarik dengan CV yang kita buat. Nah, ini benar banget. Jadi di Pusat Karir Refocus Indonesia, teman-teman nggak hanya diajari buat portofolio, dibantu buat CV, dibantu surat lamaran kerja, dibantu bangun portofolio. Jadi banyak banget manfaatnya ya, teman-teman akan dibantu semuanya. Dan ini ada feedback atau testimoni dari Kak Stefan. Kenapa memilih Refocus daripada yang lain? Karena ada jaminan uang kembali jika kamu tidak mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti kursus di Refocus Indonesia. Nah, ini benar banget karena ini yang membedakan Refocus dengan platform media lainnya. Kenapa? Karena kita memberikan garansi uang kembali jika teman-teman tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari Refocus Indonesia. Jadi jangan khawatir gak dapat pekerjaan, uang teman-teman akan kita kembalikan 100%. Dan ini ada testimoni dari Bang Agus. Saya bersyukur di Refocus Indonesia ini mentornya selalu support dan ada mentor yang selalu membantu dalam hal kita memahami setiap materi yang diberikan. Benar banget. Kenapa? Karena belajar di Refocus Indonesia akan ada tutor yang siap siaga 24 jam membantu teman-teman jika mengalami kesulitan. Jadi kalau ada kebingungan, tanyakan saja dengan para mentor dan expert kami. Oke, nah tentunya sekali lagi saya informasikan karena banyak sekali teman-teman juga yang baru bergabung ya teman-teman. Teman-teman akan bertemu dengan para expert kami di Refocus Indonesia. Ada Bang Ainun Najib yang saat ini memimpin bagian analitik platform policy dan data inisiatif di Grab dan memiliki 16 tahun di bidang data engineering dan data analytics nih, udah experience banget. Dan merupakan lulusan Computer Engineering dari Nanyang Technological University Singapura dan merupakan lulusan program kepemimpinan eksekutif Sekolah Bisnis Harvard dan memiliki pengalaman bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Teman-teman pasti tahu ya Accenture dan Traveloka ini udah terkenal banget. Dan teman-teman juga akan bertemu dengan Bang Doner Manggasa, merupakan Head of Marketing Analytics di Macquarie, dan lebih dari 13 tahun pengalaman di bidang data analytics dan ahli dalam SQL, BI, JavaScript, HCL, and Tableau.
Dan teman-teman juga akan bertemu dengan Pak Hoir Chairul Aulia yang saat ini bekerja sebagai Business Intelligence Engineering di BitHeart dan memiliki keahlian dalam Python, SQL, BI, Google BigQuery, MySQL, dan berbagai bidang data analisis lainnya. Dan telah bekerja dengan framework Scrum dan Angel serta merupakan corporate trainer dari Ruang Guru dan Halo Dokter. Dan teman-teman juga akan bertemu Kak Sofia Nadiro. Lebih lengkap lagi materi akan dibahas bersama Kak Sofia Nadiro. Tadi juga udah bertemu ya teman-teman. Kak Sofia Nadiro merupakan senior associate di data analytics dan saat ini bekerja di kantor akuntan Big Four dan memiliki pengalaman bekerja di PwC. Wah, keren banget nih. Teman-teman juga akan bertemu Bang Samuel Adi Sanjaya yang merupakan dosen universitas yang berpengalaman dan seorang analisis yang berbakat dan sudah sangat expert di bidang analisis data, visualisasi data, pemodelan data, dan pembelajaran mesin dan sudah berkiprah di bidang IT selama lebih dari 8 tahun ya teman-teman. Dan tentunya khusus pendaftar peserta malam hari ini, webinar malam hari ini, teman-teman akan mendapatkan diskon khusus 60%. Oh, saya mendapatkan informasi dari tim bahwa hanya sisa 10 spotlight saja. Jadi hanya sisa 10 pendaftar yang mendaftarkan pada saat sesi webinar ini berlangsung, teman-teman berhak mendapatkan diskon 60%. Nah, kalau sudah lewat atau slotnya udah habis ya mohon maaf ya teman-teman harus kembali membayarkan dengan harga normal karena kenapa diskonnya hanya untuk 20 dan saat ini tinggal 10 slot saja. Jadi langsung saja klik nama, email, dan nomor HP teman-teman. Nanti tim kami akan menghubungi teman-teman setelah sesi webinar ini berlangsung. Langsung ya teman-teman karena ini cepet banget. Dan honestly saya juga jujur kalau teman-teman juga bingung ya atau masih menunda daftar. Kenapa? Karena kita memberikan diskon 60%, juga memberikan garansi pekerjaan, kita juga memberikan materi yang komplit dan bisa membantu teman-teman menjadi seorang expert. Jadi langsung saja klik link pendaftarannya, isi nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Dan tentunya sekali lagi saya informasikan teman-teman akan mendapatkan 8 modul dari dasar hingga melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan yang nyata. Nah, ini adalah 8 modul yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti sesi kursus di Refocus Indonesia ya. Yang pertama teman-teman akan mendapatkan modul pengantar profesi data analisis, membuat laporan dasar menggunakan Excel, memanipulasi dan transformasi data menggunakan SQL, menghitung dan menganalisis metrik bisnis, dan ini penting banget mengotomatiskan analitik menggunakan Python, dan melakukan A/B test dan membuat dashboard. Teman-teman juga akan belajar bersama bagaimana caranya melakukan tinjauan model bisnis di kehidupan nyata. Jadi nggak hanya teori, kita langsung praktek. Dan teman-teman juga akan dibantu mencari pekerjaan di bidang data analisis. Jadi ini syllabus yang akan diberikan Refocus Indonesia kepada teman-teman semuanya. Dan ini penjelasannya ya di sesi kurikulum yang pertama, memahami profesi data analisis. Teman-teman akan belajar nih apa itu data analisis, siapa dan apa yang mereka lakukan, perbedaan antara data analisis, data engineering, data scientist, dan perusahaan mana saja yang membutuhkan analisis data, serta bagaimana prospek karirnya di bidang data analisis, dan bagaimana mencari pekerjaan di perusahaan internasional, serta bagaimana teman-teman dapat pindah ke negara lain saat bekerja sebagai analisis data. Karena kan kita kerjanya remote ya, kebanyakan data analisis. Nah, teman-teman akan mengulas bersama di kurikulum yang pertama. Dan di kurikulum yang kedua, teman-teman akan belajar bagaimana caranya membuat laporan dasar menggunakan Excel, dan belajar bagaimana menggunakan fungsi dan rumus Excel, menganalisis data dengan tabel pivot dan lookup, membuat laporan analitik sederhana di Excel, serta menggunakan teknik rendering dasar. Di sesi yang silabus yang ketiga, teman-teman akan belajar nih tentang menghitung dan menganalisis metrik bisnis, memahami metrik bisnis utama menggunakan SQL pada tingkat yang mahir ya teman-teman, dan menggunakan statistik deskriptif, mean, median, mode, standard deviation. Jadi ini kurikulum yang penting banget untuk data analisis atau untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang IT. Dan teman-teman nih juga akan belajar tentang automate analytics using Python, di mana teman-teman akan belajar memahami dasar-dasar pemrograman Python menggunakan Jupyter Notebook or Lab, membuat dan menganalisis data menggunakan Pandas, dan mengetahui dasar-dasar pemrosesan data NumPy, dan juga membuat bagan dan grafik menggunakan Seaborn. Jadi ini penting juga
untuk programmer, untuk belajar tentang programmer ya teman-teman. Dan teman-teman juga akan belajar tentang melakukan A/B test dan membuat dashboard menggunakan Power BI. Melakukan pengujian hipotesis nih, langsung menguji hipotesis, membuat dan menganalisis data dengan Power BI menggunakan metode STAR dan menganalisis data. Dan teman-teman juga akan belajar memvisualisasi data dengan Power BI. Dan tentunya teman-teman di silabus yang ketujuh, teman-teman ini langsung akan belajar tentang tinjauan model bisnis di kehidupan nyata dan mempresentasikan hasilnya. Jadi akan belajar bagaimana mempresentasikan hasil dari data analisis, merumuskan masalah bisnis dan memilih metrik yang relevan, memilih alat yang cocok atau yang terbaik nih untuk tugas-tugas atau studi kasus, membuat kesimpulan yang berorientasi pada masalah, serta menyiapkan presentasi bisnis yang jelas. Semuanya dibimbing di Refocus Indonesia. Dan tentunya di sesi yang akhir atau di silabus yang ke-8, teman-teman akan dibantu menyiapkan pencarian pekerjaan atau menemukan pekerjaan sebagai seorang data analisis. Teman-teman akan dibantu membuat CV yang menonjol atau yang menarik di bagian HR, menemukan lowongan kerja data analisis yang sesuai. Kenapa nih sesuai? Karena kalau data analisis teman-teman juga sales kan itu udah sedikit tidak sesuai ya. Nah, di Refocus Indonesia teman-teman akan dibantu menemukan lowongan kerja data analisis yang sesuai, dibantu membuat surat lamaran dan tanggapan terhadap posting, serta dibantu menjawab pertanyaan apapun dari perekrut selama wawancara, serta bagaimana nih cara menjawab pertanyaan teknis-teknis wawancara. Jadi semuanya dibantu di Refocus Indonesia. Nah, sekali lagi kami informasikan kalau teman-teman setelah mengikuti sesi kursus di Refocus Indonesia, teman-teman akan mendapatkan kedua. Yang pertama, sertifikat kelulusan yang bisa teman-teman masukkan di LinkedIn dan CV teman-teman. Dan kedua, teman-teman akan dibantu mencari pekerjaan dari Career Center Refocus. Kenapa? Karena kita tuh bukan lembaga yang PHP ya, maksudnya yang setelah lulus ya udah cari kerja sendiri gitu, berjuang sendiri ya udah selesai gitu. Kita enggak. Kenapa kita ingin teman-teman setelah lulus dari Refocus Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan? Itu kenapa kita menyediakan Career Center Refocus untuk membantu dan mempersiapkan teman-teman mendapatkan pekerjaan impian teman-teman di bidang IT, khususnya data analisis. Jadi jangan khawatir, kita bantu menemukan pekerjaan ya teman-teman. Dan sekali lagi saya informasikan ya teman-teman, kalau kita tuh kalau teman-teman mungkin udah browsing atau udah cek-cek di toko sebelah ibaratnya ya teman-teman, mungkin ada yang menemukan atau durasi belajarnya lebih cepat atau mungkin harga yang lebih bervariatif, tapi kami menawarkan satu perbedaan teman-teman. Apa itu? Kita menawarkan job guarantee, di mana teman-teman ketika sudah lulus dari Refocus Indonesia, selama 6 bulan teman-teman belum mendapatkan pekerjaan, jangan khawatir, kita kembalikan uang teman-teman 100%. Kenapa? Karena kita pun percaya diri setelah teman-teman lulus dari Refocus Indonesia, teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau memang nggak mendapatkan, jangan khawatir, uang teman-teman yang sudah teman-teman bayarkan kita kembalikan 100% ya teman-teman, 100% dalam waktu jika tidak mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 6 bulan setelah lulus. Dan kebanyakan nih, tapi kebanyakan ya teman-teman, para lulusan kami bahkan sebelum lulus pun sudah dikontak-kontak ya, maksudnya oleh perusahaan-perusahaan mitra kami sudah dicup nih ibaratnya, udah pokoknya ini yang harus kerja di perusahaan kami gitu. Jadi sebelum lulus pun mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri seperti itu. Dan tentunya khusus para pendaftar pada saat sesi webinar ini berlangsung, teman-teman berhak mendapatkan diskon 60%. Ini saya masih menunggu update dari tim, sisa berapa slot lagi? 5 slot lagi teman-teman. Jadi slotnya hanya 5 lagi untuk teman-teman yang berhak mendapatkan diskon 60%. Jadi langsung saja, saya juga bingung kalau teman-teman masih menunda. Kenapa? Karena yang pertama kita memberikan silabus yang lengkap dan up to date dan sangat sesuai dengan market Indonesia. Kita juga menyediakan jenjang karir, maksudnya kita juga memberikan refocus karir ya, maksudnya membantu teman-teman menemukan pekerjaan, dan teman-teman juga diberikan garansi pekerjaan setelah lulus, dan tentunya bertemu dengan para expert kami dan langsung konsultasi dengan para expert kami, ada Kak Sofia dan para expert yang lain-lainnya gitu. Jadi jangan khawatir, banyak sekali yang teman-teman bisa dapatkan pada saat sesi kursus bersama Refocus Indonesia. Jadi langsung saja klik link nama dan email teman-teman semuanya. Klik link nama, isi email, dan nomor telepon teman-teman semuanya, karena tim kami akan menghubungi teman-teman pada saat sesi webinar ini berlangsung ya. Jadi langsung saja karena slotnya sangat terbatas, dan setelah ini mohon maaf teman-teman harus membayarkan kembali dengan harga normal.
Nah, dan selama kursus teman-teman akan tentunya menerima banyak sekali ya manfaat, baik itu pendekatan berorientasi praktik, keterampilan menghasilkan uang bahkan sebelum lulus, dan pertumbuhan karir. Jadi dibantu menemukan pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk wawancara. Dan teman-teman tentunya memang kursus ini diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin memulai karir baru atau yang ingin switch karir atau yang nggak punya background IT sama sekali, dan teman-teman yang pengen nih bekerja dari jarak jauh dengan perusahaan internasional, karena ini banyak para wanita-wanita khususnya saya juga nggak mau meninggalkan keluarga dan ingin stay tetap di rumah, tetap bisa dapat pekerjaan sebagai seorang data analisis dengan cara ya bekerja di bidang data analisis, dan teman-teman yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dan mendapatkan promosi di tempat kerja saat ini ya. Oke, dan teman-teman kami juga akan membantu nih teman-teman yang tadi menemukan pekerjaan, kita juga akan membantu mempertahankan proyek di depan para ahli dan perusahaan besar, membantu teman-teman pada pameran karir, serta merekomendasikan siswa untuk perusahaan mitra. Kami punya puluhan mitra perusahaan yang saat ini bekerja sama dengan kami, dan ketika sudah lulus kami atau dan ketika siswa kami lulus, kami akan merekomendasikan para siswa untuk perusahaan mitra-mitra kami. Dan saat ini udah ada puluhan mitra kami yang bekerja sama ya teman-teman. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pekerjaan impian teman-teman, meningkatkan kemampuan teman-teman, mempromosikan bisnis apapun secara efektif, karena data analisis ini sendiri ini ilmunya sangat universal ya teman-teman, jadi bisa diimplementasikan di bisnis apapun. Dan teman-teman juga dapat menggunakan profesi ini di bidang lain seperti tadi kata Kak Sofia, bisa diterapkan di ilmu kedokteran atau di perhotelan atau di bidang data apapun, atau pekerjaan profesi apapun, karena analisis data atau programmer ini profesinya sangat universal. Dan tentunya teman-teman akan berkesempatan mendapatkan profesi baru dengan gaji 10 juta. Ini berdasarkan riset kami di Jobstreet, LinkedIn dan LinkedIn ya teman-teman. Jadi rata-rata gaji seorang data analisis itu berkisar 10 juta rupiah dan akan mendapatkan kesempatan bekerja jarak jauh untuk perusahaan asing. Dan tentunya seperti tadi saya informasikan, banyak sekali platform yang manfaat yang akan teman-teman dapatkan, baik itu platform interaktif dengan pelajaran yang sangat up to date, feedback langsung dari para expert kami, serta bertemu dengan para expert kami, dibantu membuat portofolio, dan juga mendapatkan sesi mengobrol pribadi dengan para expert kami. Jadi akan bertemu langsung dengan para expert kami secara online, dan tentunya mendapatkan sertifikat kelulusan dan akses materi seumur hidup. Jadi nggak hanya selama durasi kursus, seumur hidup teman-teman bisa akses materinya. Nah, ini adalah ya teman-teman, dari tadi banyak banget yang tanya harga kak, harganya berapa kak gitu. Nah, ini harga pasaran rata-rata untuk kursus analisis data ya teman-teman di lembaga lainnya gitu kak. Jadi kalau di lembaga lainnya atau di perusahaan lainnya teman-teman, ini harga yang teman-teman harus bayarkan nih jika mengambil materi atau kurikulum yang tadi kita tawarkan. Itu harganya sekitar 27 juta. Jadi ini harga yang akan teman-teman harus bayarkan jika mengikuti kursus lain secara terpisah ya teman-teman. Tapi khusus bagi para peserta webinar malam hari ini, seperti tadi saya informasikan, teman-teman berhak mendapatkan diskon khusus 60%, dan teman-teman bisa banget langsung cek di kolom chat harga yang harus teman-teman bayarkan. Jadi harganya tuh bukan yang harga di layar ini. Jadi teman-teman dapat harga khusus dari Refocus Indonesia, khusus pendaftar 20 ya, tadi slotnya tinggal 5 lagi, teman-teman berhak mendapatkan diskon 60%, dan ini harga yang harus teman-teman bayarkan ada di kolom chat ya teman-teman, bisa langsung cek nih kolom chatnya berapa harganya. Wah, jauh banget berbeda. Jadi harganya tentunya jauh banget berbeda dengan harga yang ditawarkan di layar atau di tempat kursus lain di lembaga lainnya. Jadi ini harganya dijamin murah ya teman-teman kalau dibandingkan di tempat-tempat lainnya. Dan mungkin kalau misalnya ngerasa masih kemahalan, tinggal 3 spot left lagi teman-teman, tinggal 3 spot slot lagi. Jadi langsung saja setelah 3 pendaftar close, langsung bayar ke harga yang normal ya teman-teman. Jadi langsung daftarkan diri teman-teman, langsung klik link birunya dan isi nama, email, dan nomor HP teman-teman semuanya. Langsung ya klik link birunya di kolom chat. Itu Kak Nur, jadi harganya itu yang dibayarkan tuh hanya yang ada di kolom chat, bukan yang di layar tadi sebelumnya ya, bukan 27 juta, bisa dicek di kolom chat itu teman-teman yang mengikuti sesi webinar malam hari ini berhak mendapatkan
harga diskon khusus 60%. Tapi hanya tinggal 3 slot lagi ya teman-teman. Dan nah ini penting lagi, kalau tadi kita udah bilang teman-teman mendapatkan garansi pekerjaan, kalau 6 bulan setelah lulus belum mendapatkan pekerjaan, uang teman-teman akan kita kembalikan 100%. Nah, ini kita juga memberikan garansi pengembalian 14 hari. Jadi kalau teman-teman sudah mendaftarkan kursus, sudah membayar, sudah meregistrasi, tapi dalam kurun waktu 14 hari teman-teman merasa tidak cocok dengan kurikulumnya atau tidak menyukai kursus yang teman-teman pilih, jangan khawatir, bilang saja ke tim kita, ke kita, teman-teman, kami akan mengembalikan uang teman-teman yang sudah teman-teman bayarkan. Jadi selain ada garansi pekerjaan setelah 6 bulan lulus dari Refocus Indonesia, teman-teman akan mendapatkan garansi pengembalian 14 hari. Jadi 14 hari nggak cocok, kita kembalikan uang teman-teman. Jangan khawatir. Jadi langsung saja klik link birunya, klik link daftar nama, takutnya nanti promosinya kehabisan, diskonnya kehabisan, teman-teman baru mau daftar. Kan mahal harganya kalau setelah sesi webinar ini berlangsung. Nah, teman-teman tentunya teman-teman yang mendaftar kursus di bidang data analisis kami, teman-teman berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang akan segera melunasi kursus. Jadi biaya yang teman-teman bayarkan selama kursus itu sama saja dengan gaji pertama teman-teman semuanya, karena gaji rata-rata menurut Jobstreet dan Indeed teman-teman sebagai seorang data analisis, teman-teman akan mendapatkan gaji 10 juta rupiah dan bisa menghasilkan uang bahkan sebelum kursus selesai, karena kebanyakan para siswa kami bahkan sebelum lulus pun sudah bisa mendapatkan pekerjaan atau sudah bisa bekerja secara online. Jadi bahkan sebelum kursus selesai udah dapat pekerjaan, jangan khawatir. Dan tentunya biaya per bulan ini mungkin ada juga ya, saya paham setelah pandemi mungkin ada yang merasa biaya per bulan ini terbilang mahal nih untuk sebuah profesi atau skill baru, cukup pricey. Tapi teman-teman ingat, teman-teman kembali ingatlah bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa memutuskannya sendiri, dan tentunya pekerjaan yang akan teman-teman dapatkan gaji pertama itu akan segera melunasi biaya kursus, bahkan bisa dibilang lebih murah dari gajinya ya teman-teman. Dan tentunya harga dari Refocus Indonesia ini lebih rendah dari pesaing. Kalau teman-teman tadi lihat kompetitor lainnya biasanya 27 juta atau di kursus lainnya itu sekitar 27 juta, di kita murah banget dan harganya kita jamin lebih rendah dari pesaing, serta harga bulanan uang kursus tidak lebih dari biaya kopi. Jadi kalau teman-teman suka ngopi, suka makan all you can eat, bahkan ini harganya lebih murah dari biaya makan dan minum teman-teman semuanya. Dan tentunya bagaimana jika saya sama sekali tidak mengerti analisis data, jangan khawatir karena kita juga menyediakan modul terpisah untuk para pemula. Jadi kita ada menyediakan modul terpisah ya dari silabus 8 tadi, dan akan memberikan informasi pengantar untuk teman-teman yang tidak memiliki background atau pengetahuan bidang IT sama sekali. Dan bagaimana jika saya sudah menjadi spesialis analisis data, atau mungkin teman-teman udah saat ini bekerja di bidang IT. Nah, kursus ini memang selain memberikan atau diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak mempunyai background analisis data sama sekali, teman-teman juga kursus ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam di semua bidang analisis data, dan materinya itu terus up to date nih dengan market Indonesia. Jadi perkembangan market Indonesia, materinya juga terus berkembang. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang saat ini sudah bekerja, teman-teman dapat lebih memahami analisis data serta mengklaim posisi yang lebih tinggi gitu. Dan apakah waktu 8 bulan terlalu lama untuk sebuah kursus? Nah, mungkin nih, kalau teman-teman yang udah cek-cek ya, ada juga mungkin saya tidak memungkiri ada beberapa kursus yang menawarkan kursusnya itu lebih cepat, mungkin 2 bulan sudah bisa jadi data analisis, 3 bulan sudah bisa jadi analisis katanya gitu. Tapi kenapa di Refocus Indonesia ini 8 bulan Kak, kok lebih lama gitu. Nah, ini alasan kita ya teman-teman. Karena di Refocus Indonesia ini penting banget bagi kita untuk memberikan pengetahuan yang lengkap kepada para siswa kami, dan kami harus bisa meyakini kalau misalnya siswa kami itu udah mendapatkan informasi yang komplit dan udah siap mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi setelah pendidikan. Kalau kami hanya memberikan materi asal ya dalam tanda kutip, atau penting dapat siswa 2 bulan
selesai kursus goodbye gitu. Ya kami nggak bisa tahu nih kemampuan para siswa kami ini udah sejauh mana dan sudah sedalam mana. Itu kenapa kami memberikan durasi kursus 8 bulan, karena kami ingin benar-benar memastikan bahwa para siswa kami udah jadi expert, udah bisa profesional di bidang data analisis dan sudah siap bekerja dan mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi setelah pendidikan. Jadi kita nggak asal memberikan kursus atau materi, itu kenapa butuh waktu 8 bulan ya teman-teman. Dan tentunya kalau dibandingin dengan kuliah data analisis ya jauh lebih singkat. Dan bagaimana jika saya tidak punya cukup waktu untuk belajar? Nah, ini juga kami menghargai banget teman-teman yang saat ini mungkin sedang bekerja atau mungkin masih kuliah atau ibu rumah tangga ya. Karena saat ini sibuk dengan urusan keluarga gitu, jangan khawatir. Kenapa? Karena belajar di Refocus Indonesia sebenarnya hanya memakan waktu 5-10 jam saja seminggu, dan pelajarannya ini sangat fleksibel, di mana teman-teman bisa nonton pagi, siang, sore, malam, subuh gitu. Jangan khawatir gitu, karena nggak yang pokoknya kita belajarnya jam 3 sampai jam 5 sore. Enggak, ini fleksibel banget, teman-teman bisa nonton kapan saja. Lagi masak, sambil goreng-goreng, sambil nonton bisa gitu. Sambil nyetrika bisa. Jadi untuk para wanita yang pada mengikuti sesi webinar malam hari ini, jangan khawatir, tidak akan mengganggu waktu atau aktivitas teman-teman semuanya, aktivitas teman-teman sekarang, karena sangat fleksibel pembelajarannya. Dan tentunya sekali lagi kami informasikan, Refocus Indonesia ini sudah sangat ekspor ya di bidang pendidikan data analisis atau bidang IT, karena kami pun sudah mengajar 3.550 siswa di Indonesia dan Filipina, dan saat ini terdapat 55 kelompok siswa yang sedang menjalani kursus dan ready to go to internasional atau kerja di perusahaan-perusahaan asing. Dan sekali lagi nih teman-teman, banyak tadi juga yang nanya, Kak nanti dibantu nggak kerjaan, Kak nanti gimana pekerjaannya. Nah ini ada Refocus Indonesia ini ada banyak banget perusahaan mitra, dan ini beberapa perusahaan mitra yang kami tampilkan, ada British American Tobacco, Google, Maxim, PwC, dan MC Kinsey & Company. Dan kebanyakan para lulusan kami, bahkan sebelum lulus nih udah ditandain oleh para perusahaan-perusahaan mitra kami untuk bekerja di perusahaan mereka. Jadi udah di list, oke ini nanti akan bekerja di British American Tobacco. Saya udah mitra, dan kami juga akan merekomendasikan para siswa-siswa kami untuk bekerja di perusahaan mitra kami. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, kami menjamin garansi pekerjaan ya teman-teman. Jadi kami akan terus memastikan teman-teman mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 6 bulan. Kita akan bantu. Dan tentunya sekali lagi, kalau teman-teman bingung, karena mungkin ada juga yang baru gabung ya teman-teman, apakah Refocus Indonesia ini resmi di Indonesia? Resmi ya teman-teman. Refocus sudah mendapatkan izin resmi dari Kominfo dan juga pemerintah Republik Indonesia untuk membuka lembaga di Indonesia dan menjalankan atau membuka kursus di Indonesia, pendidikan di Indonesia. Dan juga mendapatkan izin mendirikan perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Digital Edukasi Plus dari Kementerian Republik Indonesia. Jadi sudah resmi beroperasi di Indonesia, jadi jangan khawatir. Nah, karena tadi terakhir slotnya tinggal 3 lagi ya teman-teman, langsung saja klik link email dan nomor HP teman-teman, jangan sampai kelewatan penawaran ini. Kenapa? Karena slotnya hanya terbatas, dan setelah ini akan teman-teman, maksudnya setelah ini harga akan kembali normal dan tidak mendapatkan diskon 60% lagi, dan diskon hanya untuk peserta pendaftar pada saat sesi webinar ini berlangsung. Jadi langsung saja klik nama, email, dan nomor HP. Jujur saya juga bingung kalau teman-teman menunda, karena sama seperti saya, wanita juga, saya tipenya yang pasti-pasti aja ya. Pasti setelah lulus itu arahnya kemana, pasti setelah lulus itu ada disalurkan di pekerjaan di mana, atau dibantu mendapatkan pekerjaan seperti apa, dibantu, dibimbing, dan juga di Refocus Indonesia juga memberikan banyak garansi dan kemudahan kepada teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk biaya, prosedur pembiayaan atau pembayaran, nanti teman-teman daftar saja dulu, klik nama, email, dan nomor HP. Nanti tim kami akan menghubungi teman-teman, dan teman-teman bisa langsung berkonsultasi dengan tim kami bagaimana mekanisme pembayarannya. Karena tentunya di Refocus Indonesia juga memberikan beberapa pilihan pembayaran ya, nggak langsung cash. Jadi langsung aja isi dulu nama, email, dan nomor HP. Nanti tim kami akan menjelaskan lebih detail nih tentang prosedur pembayaran. Jadi nggak yang langsung cash gitu, enggak gitu. Ada beberapa prosedur pembayaran yang akan disampaikan oleh tim kami yang bisa teman-teman pilih dan memberikan kemudahan untuk teman-teman semuanya.
Oke, seperti yang saya janjikan tadi, bagi para peserta webinar malam hari ini yang mengikuti sesi webinar ini sampai akhir, teman-teman berhak mendapatkan hadiah dari Refocus Indonesia dengan cara bergabung dengan grup Facebooknya kami. Klik aja nih atau scan saja QR code di samping ini, buka grup Facebook kami dan ketik 10 untuk mendapatkan hadiah. Jadi 10 ini kata kuncinya ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan link e-book hadiah, yaitu e-book berupa materi tentang 10 besar kesalahan yang harus kita hindari bagi pemula di bidang data analisis. Jadi ini penting banget. Langsung aja klik scan, screenshot saja ya linknya. Screenshot saja layarnya, nanti di scan dan ketik 10 di grup Facebooknya Refocus Indonesia. Oke teman-teman, karena pertanyaannya juga sepertinya sudah dibalas semuanya oleh tim kami. Semuanya udah terjawab juga. Jadi mungkin ini akhir dari sesi webinar kita malam hari ini. Kami dari Refocus Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung, dan juga terima kasih banyak kepada Kak Sofia Nadiro sebagai pembicara kita malam hari ini. Terima kasih atas sharing sessionnya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dan meluangkan waktu pada sesi webinar malam hari ini. Sampai jumpa di kelas bersama Refocus Indonesia di bidang data analisis selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat malam teman-teman semuanya. Bye-bye.